Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita perlu melakukan sebuah perenungan politik dan tentu saja dengan cara yang sangat mudah. Bagaimana kemudian politik ini dipandang oleh mereka yang terdahulu mencetuskan, ya katakan pertama kali tentang politik sebelum Masehi itu ya, dengan merujuk pada pendapat tokoh-tokoh filosof Yunani. Dan kita ketahui bahwa menurut Plato, politik itu harus menghadirkan kebaikan umum atau kebaikan bersama yang harus tercipta dalam tata hidup bersama guna munculnya keadilan. Jadi sebenarnya politik itu tidak seperti pikiran Machiavelli, di mana politik hanya sebuah seni untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Lebih-lebih kalau merujuk pada nilai-nilai Islam. Jelas politik itu adalah sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi rasional saja, seorang Plato bisa memandang politik adalah alat untuk menegakkan keadilan. Lebih-lebih kalau menurut ajaran agama Islam. Lalu kenapa kemudian politik menjadi sangat pragmatis dan membuat manusia kehilangan kemanusiaannya? Yaitu karena mereka memandang politik secara salah. Lebih jauh, Plato juga memberikan keterangan tentang bagaimana keadilan itu bisa dihadirkan. Dia mengatakan bahwa keadilan itu akan muncul, akan lahir, akan kokoh kalau manusia memiliki titik tekan pada pendidikan. Karena pendidikan itu memiliki peran yang besar untuk mengarahkan manusia melahirkan keadilan untuk dirinya, untuk negaranya. Sehingga ilmu itu menjadi panglima di dalam kehidupan politik bangsa dan negara. Sekalipun tentu saja di balik ilmu ada iman. Karena kita ketahui belakangan banyak orang yang punya banyak gelar keilmuan tetapi kekurangan oksigen keimanan sehingga mereka rapuh dan layu diterjang oleh badai pragmatisme. Nah, artinya orang yang patut dan layak menjadi pemimpin dalam versi Plato dalam memahami politik tadi adalah yang mengerti tentang pentingnya kemajuan pendidikan di Indonesia. Siapa itu? Kriterianya tentu bisa beragam. Tapi kita bisa melihat misalnya ya pemimpin itu sendiri harus merasakan perjuangan di dalam dunia pendidikan. Atau pemimpin itu sendiri komitmen dengan nilai-nilai keilmuan. Sehingga dia tidak pernah membuat satu keputusan kecuali dasarnya adalah iman, ilmu, gitu ya. Kalau tidak berdasarkan ilmu atau dia tidak mengerti ilmu dan tidak pernah berjuang untuk menerapkan nilai-nilai keilmuan, ya jelas dia tidak mumpuni, tidak layak untuk jadi pemimpin dalam tinjauan Plato tadi. Nah, kemudian Aristoteles. Aristoteles itu berpendapat bahwa yang dapat menjadikan kekuasaan itu efektif dalam sebuah negara yaitu hukum. Maksudnya adalah hukumnya tegak, adil, ya, tidak kemudian melayani pada mereka yang memiliki kekuatan uang, kemudian menghakimi kepada mereka yang tidak berdaya. Simpelnya tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika sebuah bangsa hukumnya porak-poranda, maka kemajuan tidak akan pernah terjadi, bahkan masyarakat akan terus berada dalam tragedi ketidaksejahteraan. Dan itulah yang menjadi ya PR bangsa Indonesia sampai saat ini. Nah, sahabat kalian, kalau hukum baik alias adil, maka keadilan tegak, kemajuan bisa dilangsungkan. Nah, seharusnya pemerintah kapan dan dimanapun di Indonesia ini memahami bahwa hukum harus betul-betul tegak, jangan ada intervensi berupa pretensi politik, apalagi kepentingan sesaat. Nah, Ibnu Khaldun juga sama. Dalam bukunya Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tanpa keadilan tidak akan ada pembangunan. Tanpa pembangunan tidak ada kemajuan dan tidak akan ada peningkatan mutu SDM, apalagi kesejahteraan. Jadi kalau hari ini kita bicara stunting, kurang gizi, dan seterusnya, itu dasarnya adalah ketidakadilan yang sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kalau ada orang miskin dan dia miskin terus, itu bukan karena orang itu malas, tapi karena memang sistem yang ada belum menegakkan keadilan, belum mengedepankan pendidikan, dan juga di dalamnya sudah pasti tidak akan memunculkan kesejahteraan. Lalu bagaimana dengan politik Indonesia sekarang? Apakah sesuai dengan pikiran Plato, Aristoteles, atau Ibnu Khaldun, atau bahkan pendiri bangsa? Yang mana kira-kira yang diambil? Tentu kita tidak perlu memberikan jawaban, biarlah ini dijawab oleh mereka yang punya kekuasaan hari ini. Apakah mereka mau bercermin, mengevaluasi diri, atau muhasabah politik, sehingga mereka bisa menentukan arah kemana bangsa Indonesia ini melangkah. Karena memang secara power dan kebijakan di tangan mereka lah ya, apa kekuatan dan kekuasaan yang sedang ada. Kalau kita mau menjawab, ya inilah jawaban-jawaban yang normatif, jawaban-jawaban keilmuan, yang kalau bagi mereka yang hatinya terbuka, pikirannya jernih, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang sangat mereka tunggu-tunggu. Tetapi kalau sebaliknya, ya ini akan dibuat teori saja gitu ya. Nah, kalau tidak sesuai, di manakah Pancasila berada sebagai dasar negara? Banyak anak Indonesia belum bisa merasakan pendidikan, bahkan sebagian besar harus berangkat sekolah bertaruh nyawa karena nyebrang sungai dan seterusnya. Kalau kita melihat pikiran Plato yang memandang kekuasaan itu hadir untuk kesejahteraan bersama dan kepentingan bersama, maka sudah semestinya para pemimpin dan elit di negeri ini mengedepankan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila jangan dijadikan alat politik untuk menggebuk mereka yang tidak seide, sevisi, dan seterusnya. Tetapi jadikanlah Pancasila itu sebagai sebuah spirit hidup yang betul-betul nyata, melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Lalu pertanyaannya, masihkah jiwa dari Pancasila membimbing pemegang kebijakan dalam menentukan keputusan membangun bangsa dan negara? Inilah yang sama-sama kita nantikan. Dan tentu saja di balik setiap krisis selalu ada peluang untuk maju dan jaya. Kita pun melihat bahwa Indonesia masih punya kesempatan untuk maju dan jaya sejauh anak mudanya mau mengerti, mau belajar, dan mau bersungguh-sungguh memperjuangkan nilai-nilai dasar politik sebagaimana pandangan rasional manusia yang menghendaki kebaikan, lebih-lebih pandangan para pendiri bangsa, bahkan nilai-nilai dari spiritualitas Islam itu sendiri. Ayo kaum muda, bangkit dan jadilah penggerak kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya pada sektor politik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.